ini, dan nanti monggo asatid bisa berdialog, berdiskusi sehingga kita bisa mengukur, merefleksi dan nanti mengaplikasikannya dalam setelah Baitul Arqam ini. Jadi mudah-mudahan besok kita merefleksikan dari dua materi ini, ayahanda. Nanti kita bangun komitmen kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari wilayah guru, dari wilayah siswa, dari wilayah nanti stakeholder di sini, sehingga harapannya setelah Ramadan ini, Syawal itu benar-benar nanti kita bangkit untuk lebih baik. Mungkin itu ada peningkatan yang begitu. Mungkin itu dari saya akhiri. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya serahkan ke Ustaz Ilham untuk nanti memandu kegiatan ini, dan mohon asatid nanti bisa berdialog. Boleh ya, dan nanti kita mungkin itu dari saya akhiri. Billahi sabil haq, fasadul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz Syahidin. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita dengan tema menjadi pribadi unggul. Namun yang menjadi pertanyaan saya, apakah kemudian konsep ataupun tiga pilar yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo itu apakah sudah cukup menjawab berkaitan dengan humanisasi, liberasi sama transendensi itu, apakah sudah menjawab daripada menjadi pribadi unggul itu, ataukah kemudian ada jawaban-jawaban yang lain. Namun sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan oleh beliau, kita coba bacakan dulu CV dari beliau. Pak Boy lahir di Lamongan pada tanggal 16 Juli tahun 1977. Nah, mungkin kalau panjenengan semuanya cukup tertarik ya untuk mengikuti biografinya, bisa panjenengan lihat juga untuk akun-akun sosmed beliau. Beliau juga sempat pada saat kita bersilaturahmi itu menyampaikan sering membuat konten di YouTube. Nah, nanti bisa dibuka juga YouTube-nya, bisa di subscribe ya. Oke, selanjutnya. Oke, beliau adalah merupakan salah satu lulusan di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, adapun S2 dan juga S3-nya ini ngeri luar biasa. Semoga kita bisa ketularan lah kemudian ambil S2 dan juga S3 di luar negeri. Tapi yang belum bisa berbahasa Inggris ya belajar bahasa Inggris. Itulah. Oke, selanjutnya. Nah, dari profil riwayat jabatannya ini jelas beliau ini adalah kader otentiknya Persyarikatan Muhammadiyah, dan saya juga cukup menarik pada bagian terakhir yang kedua ini. Beliau ini orang pemerintahan juga ini, asisten staf khusus Presiden Republik Indonesia. Nah, makanya kalau kemudian saya ingin bilang bahwa kita kehadiran tamu istimewa itu cocok. Kita tidak mencocok logika, tapi mencocok beneran. Ada lagi yang perlu disampaikan? Tidak ada. Nah, ini. Oke ya, makanya beliau aktif di wilayah lokal sudah biasa, internasional kalau beliau. Nah, ini untuk karya-karya beliau, ada novel, buku dan lain sebagainya, ini insya Allah sudah lewat. Beliau ini kalau gelarnya masih doktor, tapi kelasnya sudah profesor. Kalau ada di atasnya profesor lagi, ya insya Allah beliau lah, insya Allah begitu. Sudah, ya. Ini melalui sisi yang kita membahas malam bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ayahanda Pradana Boy kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pak Sayyid yang saya hormati dan saya banggakan,
Alhamdulillah pada akhirnya hari ini sampai di sini. Tentu saya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada keluarga besar SD Muhammadiyah Hika Salam yang telah mengundang saya untuk bersama-sama berdiskusi dan juga cerita-cerita. Mudah-mudahan di antara cerita kita itu ada yang memberikan inspirasi. Karena itu ketika diminta memberi materi, judulnya adalah membangun apa istilahnya sekolah menjadi sekolah unggul, saya nawar gitu. Karena kalau pengalaman membangun sekolah unggul itu Pak saya lebih pengalaman dari saya, karena saya tidak pernah mengelola sekolah gitu secara langsung. Meskipun lalu kurang lebih 1 semester ini diberi tanggung jawab oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk mengelola sebuah pesantren baru bertaraf internasional yang juga masih selalu kami cari formula-formula yang baik. Karena itu lalu saya menawar bukan sekolah unggul, tetapi saya ingin berbicara tentang bagaimana menjadi pribadi unggul. Karena sekolah itu isinya adalah guru, dan guru itu adalah kumpulan dari pribadi-pribadi. Saya kira begitu. Nah, karena ingin berbicara tentang pribadi unggul, mohon maaf kalau tadi lalu CV saya agak berkepanjangan, itu saya sengaja. Maksud saya itu saya dulu semester 5 di UMM itu membaca buku karya Profesor Nurholis Majid dan karya Prof. Din Samsudin di perpustakaan UMM di Masjid Lantai 2 itu. Yang membuat saya tidak bisa tidur ketika setelah pas baca tidak tidur, betul saja. Tapi setelah membaca buku itu lalu kepikiran terus adalah karena yang saya baca pertama itu adalah disertasi yang ditulis oleh Profesor Nurholis Majid di University of Chicago di Amerika. Ya tebalnya kira-kira 300 sampai 400 halaman dalam bahasa Inggris. Nalar sederhana saya sebagai mahasiswa semester 5 itu ya. Lalu saya mengatakan ini manusia apa bukan? Orang Indonesia sekolah di Amerika menulis dalam bahasa Inggris setebal itu. Kemudian tidak lama setelah itu saya membaca disertasi Prof. Din Samsudin tentang politik Muhammadiyah. Sama, ini malah lebih tebal, sekitar 500 halaman di kampusnya namanya UCLA. UCLA itu sama sebagian orang dianggap nama lain dari UMM. Karena UCLA yang UMM itu singkatannya adalah Universitas Cerdak Lalu Sari Asri. Tapi UCLA yang Pak Din itu University of California and Los Angeles. Sama pikiran saya, ini manusia apa bukan? Orang Indonesia menulis bahasa Inggris setebal itu kok bisa? Kemudian saya membaca lagi satu karya disertasi yang ditulis oleh Profesor Jamak Sari Gofir namanya. Dia profesor di UIN Walisongo Semarang. Waktu itu ingin Walisongo. Tentang pesantren. Jadi dia cerita pesantren, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Dan dia menulis disertasi itu di sebuah kampus namanya ANU. Bahasa Indonesia-nya ANU. Kalau dibaca bahasa Inggris ANU. Gitu. Australian National University. Dan dari situlah lalu saya punya pikiran saya nanti harus kuliah di situ. Dan waktu melamar beasiswa di banyak tempat diterima, ditolak, diterima, ditolak atau bagaimana lah itu dinamikanya. Tapi saya ingat untuk yang Australia itu pertama kali melamar dan diterima, dan saya sudah tidak punya pilihan lain kecuali harus kuliah di kampus namanya IAIN tadi itu. Karena saya terpesona karena begitu oleh karya yang ditulis oleh Profesor Jamak Sari Gofir itu. Nah karena itu lalu kalau saya di beberapa kesempatan itu bercerita tentang perjalanan katakanlah intelektual,
Itu sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa saya ini produk pendidikan Muhammadiyah, betul-betul produk pendidikan Muhammadiyah yang lalu ikut katakanlah kalau boleh menyebut begitu, yang lalu ikut berkompetisi pada tingkat global. Tadi saya menunjukkan aktivitas internasional itu antara lain sebenarnya untuk menunjukkan itu bahwa saya ini betul-betul produk sekolah Muhammadiyah. Makanya kalau saya kenalan saya selalu menyatakan saya ini dari SD atau MI ya sampai S1 itu semuanya dulu, sampai S3 semuanya luar negeri. Semua luar negeri yang awal-awal itu maksudnya swasta. Maksudnya Muhammadiyah. Madrasah itu daya Muhammadiyah. Saya tadi Mas bilang menyebut apa Pak Kunto Wijoyo ya. Ada satu hal tentang Pak Kunto Wijoyo yang menurut saya membekas di hati saya, saudara. Ketika membaca buku Profesor Kunto Wijoyo almarhum itu beliau mengatakan begini, sulit membayangkan akan lahir kelompok menengah baru dalam masyarakat Indonesia kalau tidak ada pendidikan Muhammadiyah. Dan saya bisa berkata bukan lagi teori, saya bertestimoni karena pendidikan Muhammadiyah itulah lalu saya dari pinggiran berusaha. Kira-kira gitu. Nah, saya ceritakan bagaimana saya proses berpendidikan di Muhammadiyah itu tahun 80-an awal. Kami dikumpulkan di surau Langgar istilah Lamongan. Gak tahu kelas berapa, pokoknya semua anak usia sekolah ngumpul di situ. Bertahun-tahun diajari apa saja ya terserah, saya lagi ngajar kan gitu. Namanya juga di desa ada orang mau ngajari abata, ABC aja kan bagus. Hingga pada suatu saat kami dipanggil keluar dari gedung surau itu, ayo kita pindah. Nah, pindah itu gedungnya di sebelah kuburan. Ada beberapa gedung kami nggak tahu gedung apa, tapi suruh baris berdasarkan kelompok usia. Nah setelah tahu usianya maka langsung saja, karena kamu usia sekian kamu kelas sekian, dan saya ingat saya langsung kelas 3. Jadi nggak tahu TK, nggak tahu kelas 1, langsung kelas 3. Hingga kalau syarat terbesar itu ijazah TK saya nggak lulus lah. Nggak punya ijazah TK. Tapi belakangan kami tahu bahwa itulah madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah. Yang dari situ begitu sudah semakin banyak dinamika kehidupan yang saya alami, lalu saya berefleksi. Itulah yang dikatakan Profesor Kunto Wijoyo itu, bahwa sulit membayangkan ada kelompok kelas menengah baru dalam masyarakat Indonesia kalau tidak ada pendidikan Muhammadiyah. Saya contohnya, kalau tidak ada pendidikan Muhammadiyah saya nggak bakal sekolah itu. Karena untuk sekolah negeri yang terjangkau paling dekat jalan 2-3 kilo. Itu pun setelah lulus madrasah ibtidaiyah di dusun saya, kemudian melanjutkan sanawiyah lalu SMA itu harus ke desa sebelah. Yang selalu saya gambarkan itu kalau naik sepeda ya, kalau musim kemarau saya naik sepeda, kalau musim hujan sepedanya naik saya. Karena nggak bisa dinaiki, jalannya penuh dengan. Nah karena itu saya ketika saya ingin tahu bagaimana dinamika masyarakat Muhammadiyah itu menilai saya ya. Ditolak di sana, diundang di sini sudah sangat biasa. Pahit, petir, manis itu semua. Bahkan di rumah sendiri di Lamongan ditolak itu juga sering terjadi. Tapi itulah bagian dari kehidupan. Tapi saya lalu pernah agak nantang gitu ya, bukan nantang. Saya tanya, jenengan percaya dengan alumni sekolah Muhammadiyah? Di satu forum saya tanya gitu. Karena ada banyak pertanyaan tentang tentang pikiran-pikiran saya. Saya tanya begitu, Bapak Ibu percaya dengan kualitas, dengan lulusan sekolah Muhammadiyah? Dan gak ada yang komentar. Ya buat apa dengan buat sekolah nggak percaya dengan kualitasnya itu? Akhirnya terpaksa ngomong iya, kami percaya. Kalau percaya dengan alumni sekolah Muhammadiyah, maka harus percaya pada saya. Saya bilang begitu. Ya karena saya betul-betul MI, MTS, SMA, S1 itu semuanya di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Sehingga kalau saya diragukan tentang pikiran keagamaan, saya kira saya akan mengatakan kalau saya diragukan pikiran-pikiran keagamaan saya, maka berarti harus dibalik pertanyaannya. Saya produk sekolah Muhammadiyah kan begitu.
Ya berarti salahnya waktu pendidikan itu, tapi tidak soal salah atau benar. Nah karena itu lalu tawaran saya tadi itu pribadi gitu. Oke. Mungkin panjang tapi saya ingin memulai dengan kutipan-kutipan dulu. Nah, langsung saja ini kutipan pertama pengantarnya itu adalah dari seorang penulis Amerika namanya Michael H. Hart. Ini dia menulis buku tentang 100 pemimpin di dunia yang menurut dia hebat. Dan yang menarik adalah ternyata on the first list itu, on the top itu, daftar paling atas itu dia sebut Nabi Muhammad. Itu kalau yang nulis orang Muhammadiyah wajar, Muslim. Atau yang nulis orang Saudi Arabia, orang Kuwait, oke, karena kita Muslim. Tapi Michael H. Hart ini seorang yang secara agama tidak Muslim, tapi dia menulis sebuah buku 100 pemimpin hebat dalam sejarah kemanusiaan, bukan sejarah modern saja, tapi sejarah kemanusiaan, dan dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1. Alasan dia adalah my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers. Dia mengakui, saya menulis nama Muhammad paling atas itu pasti banyak orang gak setuju, kira-kira dia bilang gitu. And might be questions by others, dan mungkin juga ditanyakan kepada banyak orang. But he was the only man in history. He was the only man, kata dia, kata Michael Hart. Muhammad itu adalah satu-satunya orang dalam sejarah who was supremely successful. Jadi suksesnya itu tidak sukses biasa, tapi supremely gitu. Cuma kalau saya ngomong supreme itu ingat pizza, super supreme. Supremely successful, yang suksesnya itu tinggi on both religious and secular level, dan tingkat keberhasilannya itu both world yang dia tidak mengatakan dunia tapi secular itu artinya non agama, karena itu gandengannya adalah both the religious and secular level, pada baik tingkat keagamaan maupun tingkat keduniaan. Nah ini luar biasa. Oke, selanjutnya masih tentang Nabi Muhammad. Ini penulisnya Karen Armstrong. Karen Armstrong ini mulanya adalah seorang biarawati, kemudian belajar semua agama, lalu memutuskan tidak beragama. Ini terjemahan bahasa Indonesia ya. Karena buku-buku dia banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada satu buku tentang Muhammad, judulnya Muhammad, A Biography of the Prophet, yang menyebut belum pernah terjadi persaudaraan di dunia seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad, yaitu mempersaudarakan dua masyarakat, yakni Muhajirin dan Ansar. Keberhasilan Muhammad mempersaudarakan keduanya adalah fenomena yang mencengangkan. Nah, ini berarti kita bicara tentang pribadi, gitu ya. Michael H. Hart bicara Muhammad sebagai pribadi atau the quality of personality. Karen Armstrong juga bicara tentang Nabi Muhammad sebagai sebuah pribadi. Lalu yang ketiga, ini kutipan dari raja, tapi dia waktu itu masih pangeran. Tahun 80-an, Raja Charles dalam sebuah seminar atau konferensi tentang Islamic Studies di Oxford, dia menyebut Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost. Jadi yang mengatakan kalau Barat itu Christianity, maka Islam itu sebenarnya telah mengajari cara hidup gitu. Ketika orang Kristen itu masih tidak tahu apa-apa, berarti Eropa, kalau kita bicara Kristen di konteksnya adalah Eropa. Karena kalau Kristen itu konteksnya Nasrani, berarti dia lebih tua dari Islam. Dan tempatnya tidak di Barat, tapi ada di yang sekarang sedang konflik di Palestina.
Jadi dia menyebut orang Islam itu ngajari orang Kristen, berarti di Eropa. Spanyol 800 tahun dikuasai oleh Islam, dan arsitektur bangunan Eropa yang kita lihat sekarang itu banyak dipengaruhi oleh Islam. At the heart of Islam is its preservation of integral view of the universe. Jadi dia mengatakan bahwa salah satu jantung ajaran Islam itu adalah cara pandang yang tidak terpisah tentang dunia. Jadi, ini dunia, ini agama, ini dunia, dipisah-pisah enggak. Ternyata pangeran, atau ketika ngomong ini dia pangeran, sekarang adalah Raja Charles menyebut itulah salah satu wujud keunggulan Islam. Nah, karena itu kalau kita lihat kutipan 1 dan 2 berkaitan dengan pribadi yang unggul, tapi yang ketiga adalah berkaitan dengan hakikat ajaran Islam yang memang unggul. Perkataan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu perkataan abstrak sebenarnya. Tapi bukan berarti kosong. Ada formulanya, cuma kita sebagai muslim ini kadang-kadang nggak bisa nangkep. Pasti seperti yang sering saya kutip dari seorang pemikir Turki namanya Sakip Arsalan. Dia bertanya, tapi kemudian pertanyaan itu dijawab sendiri oleh dia. Dia bertanya, kenapa umat Islam mundur dan umat lain berjaya? Kata Sakip Arsalan adalah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keunggulan Islam itu ditutupi oleh perilaku umat Islam sendiri. Karena itu kalau kita bicara pribadi unggul, sebenarnya kita bicara tentang attitude, perilaku, karakter, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita bisa melakukan revolusi karakter dalam diri kita berdasarkan prinsip-prinsip Islam, saya kira sekolah unggul itu tinggal akibat saja, kan gitu. Ya, kalau pribadinya sudah unggul, mau jadi dimanapun tetap unggul. Nah, karena itu ada banyak orang yang kadang-kadang misalnya menghibur saya gitu. Gak apa-apa lah dimusuhi di sana sini pada saatnya juga. Dan itu tadi yang terpenting itu adalah kualitas diri. Dan dalam upaya untuk membangun kualitas diri yang unggul, saya kira kita tidak usah punya tujuan supaya jadi apa. Kalau kita ingin unggul hanya karena ingin jadi apa, pendek sekali. Tapi saya ingin unggul semata-mata karena diri saya ini harus unggul. Itu saja kalau saya. Itu akibat saja nanti. Ya, ini cerita tentang pahit manis tadi. Pulang dari Jakarta sebagai pejabat negara. Ya, saya mau pulang dari Jakarta balik ke Malang itu perang batin luar biasa. Pulang nggak pulang. Ya manusia saya ini manusia. Jadi pikiran duniawinya masih ada. Masa jadi pejabat negara terus tiba-tiba balik jadi dosen gitu ya. Ya saya sering anak saya kalau itu tanya dulu di istana seperti apa gitu. Ya, saya bilang hotel saja itu ada standarnya. Misalnya acara di Jogja sudah disiapkan oleh sekretariat negara itu hotel. Ternyata tidak jadi hotel itu. Karena ini kelasnya pejabat negara level istana presiden, hotelnya harus ini gitu. Terus tiba-tiba balik jadi dosen lagi dengan tulisan sen dulu ya. Tapi lalu saya berpikir, lalu buat apa hidup saya kalau hanya mengabdi kepada hal seperti itu? Lalu datang dari Jakarta, ada yang manggil saya, ngobrol-ngobrol. Siapa yang tahu? Saya ke Jakarta itu habis orang juga itu rasanya sampai. Nah gitu. Ada yang suka, ada yang rasanya. Saya bilang, jangankan saya Pak, Nabi aja nggak semua orang suka, apalagi ada kita. Karena itu kalau kita ngurus omongan orang lain nggak selesai. Saya berangkat S3 terus terang, ya sekarang sudah baik lagi dengan saya. Tapi sama, ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu. Prinsip saya adalah terserah. Yang berbujing kita berbujing 4 tahun lagi saya sudah dokter. Yang bujing itu tetap bujing duduk di situ. Saya gitu aja. Dan kalau saya ngurus orang bujing, saya nggak jadi kemana-mana. Maka Bismillah saya berangkat. Buya Syafi'i mendukung.
Pak Muslim Abdurrahman guru spiritual mendukung dan beliau berdua sangat dekat dengan Pak Muhajir. Oke, saya berangkat. Tapi itu tadi namanya orang bucin nggak karu-karu. Di semua pojok UMM itu semua bucin. Tapi saya waktu itu punya prinsip, mumpung anak saya baru 1, masih kecil, dia nggak rebutan biaya kuliah gitu. Makanya kemarin dari apa saya ngobrol dengan Pak Nazar sampai malam. Ya, anak saya ini selalu ikut saya kemana-mana. Itu nomor berapa mas? Nomor 2 Pak. Yang nomor 1 sudah mau kuliah. Loh, siapa itu sudah punya anak mau kuliah? Kata Pak Nazar. Gitu kok masih dianggap anak kecil. Itulah itu hidup ya. Jadi saya bilang ya begitulah. Nah, tapi artinya itu tadi. Kalau kita ini fokus pada ingin jadi apa? Fokus pada istilah bahasa Arabnya itu ridhon nasi goyatun la tudra. Kalau kita ini mengharap semua orang suka sama kita, nggak berbuat apa-apa kita ini. Karena itu saya sering bilang kepada teman-teman, mana lebih baik saya cerita kemana-mana bahwa saya sering gagal. Tapi saya gagal karena saya berbuat. Mana lebih terhormat daripada di pojok sana ada yang bilang saya nggak pernah gagal karena memang nggak pernah berbuat apa-apa. Yeah. Jadi kita cerita kita gagal itu bangga. Kenapa? Kita gagal berarti kita pernah berbuat. Daripada ngomong saya ini nggak pernah gagal, ya nggak pernah berbuat apa. Karena itu bagi saya biarkan orang ngomong, kita tetap jalan dengan tujuan kita. 4 tahun beneran, setelah 4 tahun pulang saya sudah dokter. Saya ngerasani tetap ngerasani gitu. Itu kehidupan itu seperti itu, maka jangan terlalu peduli. Gitu. Oke, maka kita balik lanjut ya ke bagaimana Quran bicara tentang manusia. Oke, ada 3 saja yang ingin saya sampaikan, yaitu ulul albab, ulul duha, ulul absar. Bagaimana Quran menyebut manusia? Ternyata Quran itu menyebut manusia dengan banyak istilah. Surat pendek An-Nas. Ya. Tapi ada juga Bapa Muhammadun illa Rasul. Kemudian juga ketika Nabi Muhammad meninggal, lalu ada yang goyang macam-macam. Atau ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, ada ayat Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa wa ma ana basyar. Gitu. Jadi ada nas, ada basar, ada insan. Itu manusia. Maka kata pepatah Arab, la yusammal insan illa binisyani. Tidaklah disebut manusia kecuali karena sering lupa. Gitu. Makanya insan dan nisyan itu satu akar kata. Maka kalau kita nggak pernah lupa, justru para psikolog, ahli psikologi, lupa itu juga bagian dari iman. Karena kalau kita tidak pernah lupa, semua kenangan buruk tidak terlupa, waduh, ya jadi jalan. Ada nas, ada basar. Basar itu konteksnya manusia sebagai physical entity. Ya, kelihatan sebagai fisik, kecil, tumbuh, kemudian mengalami mungkin usia 40 tahun itu adalah puncak, kemudian mulai turun. Nah, itu. Nah, ada 3 di dalam Al-Quran yang ingin saya ungkapkan di sini adalah pertama ulul albab. Nah, ulul albab ini apa? Disebutkan 16 kali di dalam Al-Quran. Paling banyak. Di antara 3 tadi itu paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah ulul albab. Nah, menurut para ulama, ini saya kutip saja dari berbagai pemikiran ya. Di dalam ulul albab itu adalah manusia yang di dalamnya terdapat berbagai macam kualitas atau dimensi. Pikiran, ya, mind. Perasaan, heart. Daya pikir, intelek. Apa pikiran dan daya pikir? Bedanya apa? Kemudian insight, ya, seperti apa? Ilham, kira-kira gitu. Ya, tapi jangan dibahas Inggris kan. Insight.
pemahaman, understanding, kemudian ada wisdom. Sisi mana yang diri kita ini paling menonjol? Nah, misalnya begitu, ini refleksi diri. Makanya saya senang membaca teori-teori pendidikan konstruktivis itu ya, bahwa tidak ada anak terlahir dalam keadaan bodoh, semua punya kecerdasan. Saya sering interaksi dengan Profesor Imam Suprayitno. Dalam satu diskusi panjang itu beliau cerita ke saya. Dulu waktu saya juga kan itu mas, tugas saya itu jadi, ya beliau warak satu gitu ya. Tapi tugas saya itu jadi pawang. Nah gitu. Pawang itu adalah membiarkan burung bisa terbang, membiarkan harimau tetap mengaum, membiarkan ayam berkokok, membiarkan kijang tetap berlari dan sedikit culas gitu. Artinya Prof. ingin mengatakan kepada saya, tugas kita sebagai pendidik itu adalah escort, ya pembimbing. Maka saya tidak terlalu setuju kalau anak-anak itu pada level menengah dasar dan menengahnya itu SMP, menengah pertama, itu sekolahnya di Singapura. Saya nggak setuju. Anak saya SD di Singapura, belum subuh sudah bangun, kemudian nanti naik jemputan itu kira-kira jam 7 mulai sekolah. Jam 7-nya Singapura itu kan jam 5 di sini gitu. Nanti setelah asar baru sampai rumah. Nah sehingga ada kawan saya dulu menjadi peneliti di Singapura, tanya saya, mas mana anak saya mau saya bawa ke sini. Saya bilang usia berapa? Usia SMP, SD, SMP atau SMA? Kalau SMA oke. Tapi kalau masih SD, SMP, saya bilang saya kurang setuju. Jadi anak itu kehilangan kekanak-kanakannya. Sampai satu ketika ada seorang teman, anaknya belajar kimia. Kemudian datang pamannya yang dosen ITB gitu. Lalu dibaca deh, kamu masih SMP sudah belajar kayak gini, nanti kuliah belajar apa gitu. Karena itu untuk pendidikan dasar, I am not model. Saya tidak ingin mencontoh model Singapura. Lalu yang kedua, ukuran kecerdasan mereka itu adalah STEM, Science, Teknologi, Engineering, Math. Art and Social Sciences itu tidak masuk kecerdasan. Artinya persepsi masyarakat. Di Ministry of Education tentu ada, tapi penekanan pada science itu overwhelming menurut saya. Sampai-sampai pada saat itu lahirlah sebuah film judulnya I Am Not Stupid. Mungkin pernah ada yang nonton film I Am Not Stupid. Itu gambaran tentang seorang siswa yang kecerdasannya itu kecerdasan arts. Tapi karena orientasi masyarakat Singapura itu adalah science, maka orang pintar arts itu dianggap bodoh. Kalau kamu tidak pintar arts ya berarti tidak pintar science, ya berarti tidak punya apa-apa. Kamu itu bodoh gitu. Nah ini kan berarti lupa bahwa di dalam diri manusia itu ada mind, ada heart, ada intellect, ada macam-macam. Ada yang memang, karena itu ketika membangun pesantren IMF itu, saya lalu berpikir apa kira-kira konsepnya. Saya menemukan yang saya istilahkan sendiri, belum ada teorinya sebenarnya itu. Tapi saya menyebutnya living education. Itu saya derivasi dari teori yang namanya living Quran. Bahwa living Quran itu bisa turun nanti menjadi dalam pengajaran saya itu ya istilah saya living orientation in science. Kemudian mungkin living language ya berbahasa itu ya alamiah saja. Dan seterusnya. Lalu ingat pada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Ini sebenarnya maksudnya adalah tidak ada nyambung sama Raja Charles tadi itu loh, bahwa Islamlah ajaran yang mengajarkan tentang integration of universe. Maka bagi orang yang berpikir, kita tahu ceramahnya jadi tidak bisa, tapi cerita tentang sains gitu.
Itu dia cerita, ada orang duduk tidur di bawah pohon beringin, jatuhlah pohon beringin. Dia bilang, ngapain beringin ini, buahnya kecil-kecil kayak gini. Tuhan ini menciptakan barang yang berguna. Tapi lalu berpikir, begitu yang berpikir itu adalah orang yang punya pikiran lain, ya seperti teori gravitasi. Kenapa ini turun pasti ke bawah? Lalu jadi. Nah misalnya begitu. Makanya tadi saya katakan, jangan-jangan perilaku kita sebagai umat Islam ini yang tidak mampu membongkar dimensi-dimensi sains, dimensi-dimensi whatever lah di dalam Quran yang lalu bisa menjadi konsep. Saya sering cerita kepada teman-teman, tapi ini lagi-lagi soal manusia. Kadang saya baca Quran begini, kadang atas nama kesibukan lupa baca Quran. Tapi saat baca Quran itu saya punya formula bahasa ini. Saya baca Quran. Misalnya untuk putaran pertama saya baca Al-Baqarah sampai selesai. Baca saja. Lalu tahap kedua adalah membaca dengan memahami arti tiap-tiap ayat. Lalu saya buat tabulasi. Tiap ayat, misalnya alif lam mim, tanah ini tidak ada. Dari kan kita ini bicara tentang Al-Quran. Seterusnya, kalau saya bilang, kamu kok repot-repot, bukannya indeks ayat Quran itu sudah ada. Iya betul ada. Tapi kalau saya baca indeks itu, saya baca karya orang lain. Bukan soal karya orang lain, tapi kalau saya baca itu pengendapannya sulit. Lain dengan ketika saya belajar sendiri. Kalau saya rutin melakukan itu dan rajin, maka saya menemukan teori-teori. Gitu. Dan itu pesan Roh Imam kepada saya, Mas. Sampai tahu. Waktu saya jadi dari UMM, kemudian jadi rektor UIN itu, saya tiap malam nangis. Mau melakukan apa? Kata Roh Imam itu. Quran ini tak taruh di depan saya, tak pukul-pukul. Quran, kamu katanya petunjuk, kenapa gak memberi petunjuk kepada saya? Tapi kata Roh Imam, ya, Quran itu hanya mau bicara kalau kita ajak bicara. Mengajak Quran bicara ya berarti dengan membacanya. Kata Roh. Lalu saya temukan, saya bangun UIN dengan konsep ini itu dari Quran, Mas. Dan saya dalam level yang sangat sederhana dan rendah merasakan itu. Kalau saya rajin baca Quran secara rutin, itu menemukan teori. Yang itu lalu ceramah-ceramah saya bisa selalu baru. Tapi kalau suwe gak baca Quran, dia seputar kaset. Itu serius. Nah, sehingga saya melihat memang ingat Allah pada duduk, berdiri, dan berbaring itu sebenarnya apa? Tidak ada satu dimensi pun dalam kehidupan umat Islam ini yang bisa kita biarkan sia-sia. Ya, oke. Kemudian itu merenungkan seluruh bumi langit. Jangan-jangan kita ini nggak pernah terpikir ya. Tapi begitu kita ajak anak-anak kita itu keluar kelas, melihat apapun lah ya. Mungkin misalnya begini. Di area IMF itu kan masih banyak tumbuhan-tumbuhan karena memang masih baru. Ada namanya apa ini loh. Kalau kita sentuh terus putri malu. Putri malu. Dua anak saya lain itu ikut. Ayo Pak, itu kita ke tempat sana banyak putri malu itu. Dia kata. Itu sananya. Kamu tahu putri malu dari mana? Dari Bu Guru. Terus yang membuat kamu tertarik untuk main putri malu apa? Ya karena kalau disentuh dia malu gitu. Dan nah itu kata gurumu kenapa? Saya tanya gitu. Saya ini ngobrol aja, nggak ada tujuan apa-apa. Kata Bu Guru itu karena terjadi pergerakan. Pastilah bukan begitu kan. Tapi dia nangkap sesuatu gitu loh. Begitu keliling lihat putri malu, dia bisa bilang bahwa ini kata Bu Guru. Karena ada pergerakan, sehingga kalau diginikan dia jadi malu dan menutup. Maka saya makin yakin bahwa living education itu bisa memberi sesuatu di luar yang kita bisa bayangkan.
gitu. Dan itu Quran ya, merenungkan, memikirkan langit bumi. Saya di Lamongan pernah menciptakan taman, ya, tapi karena sudah sangat jarang pulang, taman terbengkalai. Apalagi paman saya yang saya minta untuk ngurus taman itu meninggal. Bunga matahari, semua aneka bunga saya tanam di sana, di Lamongan. Kanan kirinya semuanya padi, sehingga bapak ibu saya itu ditanya orang, oh beli tanah hanya untuk nanam kembang. Dalam sawah saya sebenarnya tidak di sini. Tapi belakangan lalu saya tahu ada penyuluh pertanian datang, Pak terima kasih sudah nanam kembang di situ. Sekarang orang sudah tidak ada di sini lagi. Apa hubungannya orang dengan bunga matahari? Ternyata orang itu suka bunga-bunga yang warnanya cerah. Dan mereka sudah tidak akan ganggu tanaman di sekitarnya. Sehingga kepala dusunnya datang kepada saya. Terima kasih, petani-petani di sekitar sana-sana itu sekarang panennya bagus gitu. Lalu anak-anak itu dibawa ke situ, ada anak TK, ada anak SD. Saya bilang kepada guru-guru yang di sana, ini nanti kalau betul-betul jadi taman ini, saya ingin ini jadi media pembelajaran. Gitu. Mungkin dia belajar bunga matahari. Mungkin kita tidak pernah tahu bahwa bunga matahari itu betul-betul ikut arahnya matahari. Gitu. Pagi dia ada di sini. Dan betul-betul itu. Iya. Karena saya punya bunga kebun ya, jadi saya amati dong. Betul tadi pagi kan di sana, pas sekarang ada di sini. Oh, baru tahu ya. Menarik. Misalnya begitu ya. Kemudian banyak yang disebut bunga kerokot itu ya. Itu orang nyebutnya kan bunga kantor gitu loh. Ternyata betul-betul pas jam 9 itu dia makan. Iya. Kalau pagi-pagi ya jam 7 itu loh, bunga ini kok nggak indah. Tapi tanpa sengaja loh. Jam 9 tiba-tiba bermekaran. Nanti sampai jam 11 setelah itu. Itu yang saya istilahkan. Ya ini alam semesta gitu. Menyadari bahwa semua diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Itu asal kita mau mikir itu nemu sesuatu. Oke, terakhir tentang ini. Setahun yang lalu saya dikumpulkan bareng banyak sekali dosen UMR. Ternyata itu di karantina karena mau dipilih jadi dosen terbaik, dosen berprestasi. Pada akhirnya saya terpilih dalam kategori, dan kategorinya yang tidak pernah saya sangka. Ternyata saya terpilih sebagai dosen berprestasi kategori penyedia bahan pembelajaran terbanyak ya, karena saya punya YouTube itu. Dan ternyata tidak banyak. Setelah saya hitung YouTube saya 180 video. Itu memang untuk kuliah. Nah, tapi ada satu dokter, dia disebut dokter ahli suketeki. Suketeki. Jadi dia cerita bahwa dia melakukan eksperimen. Ternyata suketeki itu adalah obat yang sangat efektif untuk mengobati kanker payudara. Karena itu di beberapa tempat katanya itu ubi tekinya itu 1 kilo 150.000. Dan ibu ini dia dokter ya, sudah diminta oleh sebuah perusahaan di Makassar katanya, ibu kalau mau memberi patennya pada perusahaan kami, ibu mau bangun masjid berapa? Kami bangun, tapi patennya kasih. Dan ibu ini mengatakan tidak, karya saya tetap untuk Muhammadiyah. Tapi suketeki ini. Saya tanya, dokter, dapat idenya dari mana? Gak tahu Ustaz. Pokoknya saya itu mikir kayaknya suketeki. Jadi seperti dapat inspirasi, kira-kira gitu. Dan di sebelahnya adalah ahli pertanian yang bareng sama-sama jadi dosen berprestasi tadi itu. Beliau ini mengembangkan sebuah teknologi untuk nanam ketan itu tidak perlu pakai umbinya. Istilahnya itu kultur jaringan apa? Pokoknya lebih cepat dan lebih besar. Tidak perlu di gunung tapi cukup di dalam ruang. Sehingga dia bilang, Bu dokter, bagian saya ngurus umbinya nanti. Jadi dokter yang mengelola ini menjadi obat, yang membudidaya suketekinya ini yang dari pertanian. Alam semesta ternyata sumber pengetahuan dan itu tidak ada disisakan orang. Berarti orang-orang seperti itu bisa kita kategorikan sebagai ulul albab, ya. Nah, oke, kita lanjut.
Ulun Nuha disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, meyakini bahwa Allah sebagai pencipta dan mempunyai sifat ilmu. Makanya saya mengatakan Quran itu sama sekali bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Coba kalau kita baca Quran 1 surat saja, pasti kita menemukan, kata orang modern, mungkin Quran ini tidak sistematis. Masa satu surat Al-Baqarah saja misalnya, itu ada cerita tentang kita, ada cerita tentang sapi, ada cerita tentang Bani Israil, ada cerita tentang hutang, macam-macam itu. Bagi orang yang terlampau ilmiah mengatakan Quran ini tidak kitab ilmiah, ya memang betul, karena dia levelnya adalah sumber inspirasi ilmiah. Maka ada seorang pengkaji dari barat yang mengatakan justru itulah kehebatan Al-Quran. Kalau kita ini tidak punya waktu, kita nggak mungkin baca buku yang mendalam, tapi kita baca Quran. Karena dalam satu bacaan kita bisa menemukan banyak informasi. Dan peneliti dari barat yang mengatakan itulah kehebatan Quran. Dalam satu surat dia memuat banyak sekali informasi. Dan terjadi pengulangan lagi. Makanya kalau kita ngawal Quran itu kan sebenarnya tantangannya 1-2 surat, mungkin juz lah ya. Tapi kalau 1-2 juz terlewati itu nanti kita akan tahu, ini kok mengulang-ulang saja. Nah, kemudian merawat dan menjaga hamparan bumi secara maksimal. Nah ini lagi, ada orang Inggris, Amerika, Afro-Amerika, Muslim, namanya Ibrahim Abdul Matin. Dia menulis buku judulnya Green Deal, Agama Hijau. Dan ternyata dia punya kesadaran bahwa Islam itu agama yang paling menghormati alam semesta. Saat dia usia kira-kira 8 tahun, diajak bapaknya, dia kelahiran New York. Kalau kita lihat New York itu kan concrete block istilahnya itu, apa isi gedungnya itu. Dia diajak jalan-jalan ke pegunungan sama bapaknya. Waktu sholat dia tanya, "Dad, kita sholat di mana?" Kata bapaknya, "Sholatlah dimanapun kamu berada." Nah, maksudnya gimana? Ya semua bumi ini adalah masjid. Allah menciptakan bumi ini masjid. Nah kata Abdul Matin, setelah itulah saya punya kesadaran. Kalau Allah mengatakan atau maksudnya Islam menyatakan bahwa bumi itu masjid, berarti sesuci itulah Islam memandang bumi. Sesuci Islam memandang masjid. Nah, sehingga dia menjadi aktivis lingkungan yang pikiran. Kemudian selalu mempersiapkan bekal. Kemudian yang terakhir ulil absar, disebut 4 kali. Jadi ada indera, ada hati, memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Saya nggak tahu Bang Mozi itu meledek saya apa enggak. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta beberapa waktu yang semua diminta ngomong. Oke, sekarang Pak Pradana ngomong terakhir. Dia ini punya indera keenam, hati-hati. Nggak tahu Bang Mozi punya pengalaman apa dengan saya. Kok menyebut saya punya indera keenam. Tapi bahwa yang disebut dengan mata batin itu memang ada. Ya. Semakin sering, dan di dalam Islam mata batin itu bisa kita latih kalau kita dekat dengan Tuhan. Itu serius. Itu tadi sebagai pribadi itu naik turun memang kita itu. Termasuk kualitas ibadah kita itu naik turun. Kalau saya sedang merasa bahwa ayat mendepik itu, bahwa saya dalam kondisi ibadah dan kedekatan dengan Tuhan yang baik, saya itu seperti merasakan, oh besok akan terjadi ini itu. Tapi tiba-tiba buruk semuanya, kadang-kadang juga terjadi gitu. Artinya itu Islam gitu. Ada indera penglihatan dan mata batin yang memang tidak bisa dipisah. Oke, ini kita selesai. Kemudian 2-3 menit saya ingin mengutip beberapa teori modern tentang selanjutnya ya. Karena itu pribadi unggul itu menurut saya itu lebih kepada kecerdasan mengelola emosi. Banyak orang pintar secara intelijensia, ya pikirannya pintar tapi gagal. Misalnya itu. Menurut saya ajaran guru matematika dulu, bagaimana itu? Guru matematika ngajari kita tentang
bahwa sedikit kali banyak itu lebih baik daripada banyak. Pokoknya sedikit kali banyak, 3 kali, bagaimana itu? 3 kali 5 berarti 5 tambah 5. Pokoknya sedikit-sedikit tapi kita lakukan tiap hari. Itu lebih bagus daripada jumlahnya sama tapi hanya kita lakukan 1 kali. Gitu. Saya kira yang pertama itu menggambarkan emotional quotient atau emotional intelligence. Lalu yang kedua menggambarkan intelijensia yang dalam arti. Ada 2 penulis yang saya kutip. Yang pertama Robert Gardon, dia menyebut orang yang cerdas secara emosi itu punya 1, self awareness. Gak usah nunggu dibilangin orang, kan gitu. Kita yang kita ini tiba-tiba punya keresahan, kok seharian saya tidur aja. Itu berarti kita punya awareness itu. Saya dulu pernah sampai bingung saya bagaimana memanage diri, gara-gara ada kawan saya, kakaknya itu nelayan, ya, kakaknya nelayan. Tiap habis asar pergi melaut, menjelang subuh datang. Itu tiap hari begitu dan selalu membawa ikan segar. Nah, berarti kan teman saya ini selalu makan ikan segar tiap hari. Saya merasa dalam sekian waktu teman saya ini jadi sangat pintar begitu. Dan saya itu resah gitu. Resah dalam arti kok saya tidak lagi maju seperti dia. Lalu saya perhatikan apa yang buat dia maju. Ternyata yaitu konsumsi makan ikan segar dia. Tapi lalu saya ketika melihat dia maju dan saya rasa saya tidak maju, itu kan berarti contohnya berarti itu kan ada self awareness gitu. Lalu saya harus melakukan apa? Meskipun saya juga pernah tidak sadar, dalam arti tidak sadar itu ada satu ketika saya itu sangat malas sekolah SMA itu. Mungkin 1 semester itu saya masuk cuma 2 bulan. Begitu terima rapor, saya dipanggil lagi. Oh, sekolah ke kantor. Wah, sudah takut, memang nggak pernah masuk sekolah. Kamu ngerti kenapa dipanggil ke sini? Kalau SPP-mu gimana? Sepertinya saya tidak nunggak. Terus apa? Kira-kira kamu dipanggil ke sini ini karena apa? Ya saya tahu bahwa saya sangat sering bolos. Mungkin totalnya saya masuk sekolah per semester sekolahnya itu. Ya itu kamu. Sekarang kamu lihat rapor. Saya disuruh lihat rapor. Saya ranking 1. Pak ini saya. Iya kamu ranking 1. Makanya kamu harus tahu bahwa kamu nggak masuk saja bicara gitu. Gimana kalau kamu bangkit? Akhirnya dia bicara tentang menasihati saya. Berarti itu kan di situ ada dia bicara kepada saya tentang self management. Kamu itu punya potensi tapi jangan begitu, kira-kira dia mau bicara. Empathy. Nah, empathy itu sesuatu yang sekarang ini orang sudah tidak banyak memiliki. Ya mungkin karena teknologi, mungkin juga karena hakikat hidup atau persaingan. Empati itu kan artinya bagaimana kalau saya pada posisi itu. Nah, gitu. Kemudian relationship management. Saya kira dalam pergaulan ketika orang mengatakan buatlah jaringan sebanyak mungkin karena itu akan berguna pada satu ketika itu memang ya. Dan saya merasakan bagaimana misalnya ini waktu saya kuliah di Amerika, saya punya teman orang Filipina. Dia Kristen, sehingga saya tidak berpikir bahwa dia tinggal di Filipina Selatan gitu. Karena Filipina Selatan kan isinya Muslim mayoritas. Tahun 2023 atau 2023 saya ditugaskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjadi pembicara tentang hukum Islam di Indonesia di forum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Filipina dan tempatnya di Filipina Selatan. Saya sengaja, saya punya teman di Filipina, coba tahu dulu. Ternyata
dia meskipun dia Kristen ternyata tinggalnya di selatan dan di kota di mana konferensi saya diselenggarakan itulah dia tinggal. Begitu saya datang, dia nyambut saya diajak keliling universitas di mana dia ngajar, dikenalkan dengan tokoh-tokoh muslim di sana. Dan lalu tokoh-tokoh muslim itu bertanya kepada saya, kalau kami ingin belajar hukum Islam, bisakah kami belajar di UMM? Nah, gitu. Berarti itu relationship management, gitu ya. Tidak ada jaringan itu yang tidak berguna. Nah, gitu loh maksudnya. Padahal saya underestimate dia karena nggak mungkin ada tinggal di selatan, paling di Manila. Ternyata dia tinggal di situ. Nah, ada lagi namanya Daniel Goleman. Dia sama, ada self awareness, ada mungkin regulation dan manajemen itu almost same ya. Tapi di situ ada yang sama yaitu empathy. Jadi ya Islam kan mengajarkan itu. Hormatilah orang kalau kita ingin dihormati, atau perlakukanlah orang sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh dia. Kan gitu. Yang terakhir adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan spiritual sebagai bagian dari upaya menjadi pribadi unggul. Itu berarti practice awareness. Itu tadi kita mesti punya kesadaran, terutama internal awareness, kesadaran diri kita sendiri gitu. Maka tadi saya katakan, kalau kita ingin mengembangkan diri itu jangan berpikir karena ingin jadi apa, bukan. Tapi lebih bahwa kita ini punya tanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakan kita ini. Maka harus selalu melihat. Sehingga saya sampai dengan hari ini masih sering ikut melamar beasiswa itu. Ya kadang beasiswa kursus, kadang beasiswa konferensi, kadang beasiswa macam-macam. Sebenarnya tujuan saya satu, saya ingin mengukur diri saya itu sejauh mana sih. Ada kalanya saya melamar sesuatu itu dibalas, Anda overqualified. Nah, berarti ini tidak level saya. Nah gitu. Tidak level dalam arti berarti saya sudah tidak boleh main di level itu, harus cari yang lebih tinggi. Ada kalanya saya melamar kemudian kecewa, oh ternyata saya menyangka saya sudah pada level itu, ternyata belum. Itu kan berarti ada practice awareness. Nah, salah satu cara untuk practice awareness itu adalah dengan banyak bergaul. Kalau kita ini nggak bergaul, nggak tahu diri kita sampai mana, baik dalam arti negatif maupun positif. Oh ternyata saya nggak butuh-butuh banget, misalnya gitu. Setelah pukul banyak orang. Lalu yang kedua adalah look inward, itu tadi koreksi diri. Yes, nggak usah ngurus orang lain, kira-kira gitu. Dalam arti kita ini mikir kekurangan diri saja, nggak karuan banyaknya gitu. Kok ngurusi kekurangannya orang? React and respond to others. Berarti kan ini ada kecerdasan sosial. Jadi ya bereaksi. Kemudian learn from mistakes. Belajar dari kesalahan. Kata Romai Rama itu kan, orang yang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat kesalahan, itu, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaiki. Nah, gitu. Saya kira itu ya, sampai di sini kalau dilanjutkan masih panjang, ada ciri-ciri kepemimpinan profetik dan lain-lain. Tapi saya kira yang relevan dengan kita pada hari ini untuk membangun pribadi unggul adalah yang sebagiannya tidak semata-mata saya ambil dari teori, tapi barangkali juga refleksi pengalaman diri. Tapi sekali lagi kita mau berbuat apapun, kalau sekolah ini kumpulannya adalah pribadi-pribadi unggul, maka saya kira untuk turning over menjadi sekolah yang unggul itu sudah sangat baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 3 Assalam. Do the best.